Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas yang dilakukan di rumah masing-masing secara online. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Martin Palondongan. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Tuhan, kita masuk dalam petum dengan pengakuan kita yang mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen.
Firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam ibadah ini yaitu nas pembimbing berdasarkan surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui, ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami menunggu
Firman Tuhan kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat 3 hingga 17, firman Tuhan yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Janganlah, dan saya mengulangi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi yang indah ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, dan firman yang hidup dan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam persekutuan kami pada pagi hari ini dan di minggu yang indah ini, Tuhan, kami akan membaca serta menghayati kebenaran firman-Mu. Namun kami mohon, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami dimampukan untuk menghayati kebenaran firman-Mu dan juga setia melakukannya dalam hidup beriman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana sampai pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam suasana sukacita dalam ibadah minggu secara live melalui kanal YouTube resmi GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, di mana jemaat Tuhan berada di kediaman kita masing-masing. Tetapi senantiasa disampaikan bahwa dimanapun dan kapan saja kita ada, kita selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan pun juga berada di mana-mana, dan Ia selalu melihat, Ia selalu menopang dan menolong kita dalam keadaan dan situasi yang dihadapi sebagaimana saat ini. Contohnya COVID-19 yang belum berakhir. Jemaat Tuhan, dalam rangkaian persekutuan kita pada hari ini, ketika hari Minggu yang lalu kita bersama-sama hidup dalam persekutuan, dalam sukacita,
mengingat rayakan peristiwa turunnya Roh Kudus dalam satu peristiwa hari Pentakosta pada zaman itu. Dalam tuangan Roh Kudus yang ia nyatakan, artinya Tuhan telah memenuhi semua janjinya. Karena Roh Kudus adalah kuasa Allah itu sendiri yang ia curahkan ke bumi, dan ia bekerja atas manusia yang diperkenankan, yang ia percayakan, yang ia utus di dalam melakukan, meyakini dan mengandalkan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Nah, ini yang sangat penting menjadi penghayatan kita, dan jangan kita lupa bahwa peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan bersama, bahkan dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya dan sekaligus mengandalkan kuasa Kristus. Nah, dengan pemahaman inilah maka apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus sebagaimana landasan pembacaan kita pada hari ini oleh seluruh warga atau jemaat GPIB di seluruh wilayah pelayanannya. Bersama-sama kita diarahkan dan sekaligus kita memahami dan menghayati firman Tuhan. Kita melihat dalam perikop pembacaan kita yang mengatakan bahwa kekayaan orang-orang yang terpilih. Dan sementara dalam tema yang ditulis oleh Departemen Majelis Sinode yang mengatakan berada di dalam Dia. Dia adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam surat ini, dalam pasal 1 ini, dalam bacaan sebelumnya kita melihat bagaimana Paulus itu menyapa jemaat yang ada di Efesus dengan kasih karunia. Paulus menyebut jemaat Efesus sebagai jemaat yang kudus, orang-orang kudus, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya Paulus menjelaskan dalam suratnya ini, siapakah sebenarnya dan apa peranannya Kristus itu bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang telah mengenal dan yang telah menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam perenungan firman Tuhan ini di bawah tema berada di dalam Dia, artinya hidup sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Dan dalam bacaan khususnya kita tadi dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14, di sini ada 4 bagian besar yang perlu di sini saya bacakan. Yang pertama, bahwa karena Yesus maka sudah direncanakan sejak dahulu oleh Allah untuk memilih satu umat yang kudus dan tak bercacat celah. Ini pemahaman dan penekanan Paulus yang pertama, bahwa sejak dahulu orang-orang yang sudah percaya sudah terpilih oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Pengakuan firman Tuhan teologi Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus itu bahwa kita orang percaya sekarang yang dikatakan orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah terpilih sebelum dunia diciptakan. Ini luar biasa. Dan ini penting kita renungkan, kita syukuri, dan kita pegang teguh di dalam hidup kita. Itu kebanggaan kita sebagai orang percaya. Yang dikatakan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang terpilih. Siapa orang-orang terpilih? Dia adalah orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yang kedua, karena Yesus umatnya itu ditebus oleh darahnya demi memperoleh pengampunan dosa. Pengakuan kita yang harus jelas bahwa tidak ada yang lain
yang olehnya manusia memperoleh pengampunan dosa. Tidak ada yang lain. Kiranya ini semua memberikan penekanan ulang kepada kita dan sekaligus kita pahami, kita hayati, kita renungkan saudara-saudara bahwa hanya Yesus Kristuslah yang di dalamnya kita memperoleh penebusan dan pengampunan. Lalu seterusnya dia memberikan kehidupan kekal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Luar biasa. Tidak ada yang memberikan pengampunan. Kita sudah mengerti bahwa bagaimana proses Yesus itu melakukan karyanya demi pengampunan penebusan dosa manusia yang memperoleh kehidupan yang kekal. Dia menderita, disalibkan dan mati di kayu salib, dikuburkan, tetapi dia memproklamirkan kemenangannya. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan setiap kita yang percaya itu akan hidup bersama-sama dengan Dia. Itu dikatakan pengampunan yang sempurna dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa karena Yesus Kristus umatnya dibimbing oleh Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dalam rangka Minggu Pentakosta ini, hari ini adalah Minggu Trinitas, kita kembali dikuatkan di dalam kehidupan persekutuan kita, baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan, dalam persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kitalah yang harus memiliki suatu landasan pemahaman dan keyakinan bahwa Roh Kudus itu membimbing kita, menguatkan kita. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas dunia dan bagi orang-orang percaya mengandalkan kuasanya, maka kita harus yakin bahwa setiap apa yang kita gumuli, perkara apapun itu, Tuhan akan menguatkan, membantu, menolong di dalam Roh Kudusnya yang telah Dia curahkan ke dalam dunia. Dan ini sebagai warga gereja kita harus mengerti itu. Sekaligus kita memahami dan meyakini itu. Dan jangan pernah kita kurang percaya, tidak menghayati apa yang dikatakan tentang Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ini yang digolongkan Paulus bahwa Roh Kudus itu membimbing kehidupan orang percaya setiap hari. Setiap hari, setiap saat Roh Allah tetap menolong kita. Saudara-saudara, percayalah bahwa tidak ada waktu tanpa Roh Kudus. Tinggal kita harus menghayati itu, meyakini itu, dan menghadirkannya itu dalam setiap kehidupan kita. Dan yang keempat, bahwa karena Yesus, umatnya akan menerima bagian penuh di dalam kerajaan Allah. Sangat sempurna, dahsyat sekali. Itulah yang dikatakan jaminan penuh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada yang kurang, sempurna adanya. Setiap kita yang sudah mengerti dari urutan-urutannya tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih sejak dahulu kala bagi orang-orang percaya. Itulah kekayaan kita yang kemudian oleh Allah dalam Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa. Dan Roh Kudusnya tetap menjamin orang-orang percaya dalam memperjuangkan, dalam mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus, kepala gereja, yang adalah Tuhan dan penebus dosa kita. Roh-Nya yang memampukan kita untuk hidup dalam sukacita, keberanian dan penuh tanggung jawab dalam mempertahankan iman itu kepada Tuhan. Ini penting. Kalau kita mau teguh dalam iman, andalkanlah Roh Kudus itu. Pada saat kita lemah, ada tantangan, ada rintangan, ada godaan, undanglah Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita.
Karena hanya itulah yang memampukan kita untuk menghancurkan, memerangi semua persoalan hidup, termasuk COVID-19. Roh Kudus pasti akan menolong dan memampukan kita memelihara kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, demikian sebagai penafsiran yang menjadi garis besar dalam pembacaan kita pada saat ini. Dan bagaimana aplikasi hidup kita? Tentunya dalam firman Tuhan, Paulus menjelaskan pertama kepada jemaat yang ada di Efesus dan juga jemaat yang sekarang warga GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan adalah kepenuhan hidup di dalam Dia. Berada dalam Dia itu artinya tidak ada yang lain yang harus kita andalkan. Marilah saudara-saudara sekalian tetap memperjuangkan hidup kita. Jangan pernah kita kehilangan posisi iman kita, kehilangan pengharapan kita, kehilangan kekuatan kita, kehilangan iman kita, saudara-saudara, karena persoalan dunia, pergumulan kita hadapi. Biarlah semua itu berjalan, tetapi kita melihat bahwa orang percaya itu akan dimampukan, akan dilakukan sesuatu penguatan oleh Allah senantiasa dalam Roh Kudus-Nya. Jangan pernah kita menyerah atau kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita konsen kepada Yesus Kristus. Kita melihat bahwa betapa luar biasanya orang-orang yang percaya itu dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang terpilih sebelum dunia diciptakan. Mengapa dikatakan demikian? Begitu pentingnya hidup orang beriman dalam Yesus Kristus yang tidak ada duanya di antara orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini perlu kita hayati. Kita miliki, kita pegang erat-erat dalam hidup kita bahwa siapakah yang dikatakan orang-orang yang terpilih. Siapa yang dikatakan orang-orang yang kaya di dalam Kristus Yesus. Kita orang percaya adalah orang-orang jemaat Tuhan. Tetapi bukan berarti kita sebagai jemaat Tuhan hanya sebagai Kristen KTP doang. Tapi mari kita nampakkan itu. Kita wujudkan sungguh-sungguh itu dalam hidup kita. Dengan demikian, setiap kita yang sungguh-sungguh konsen dan hidup penuh dalam Dia, dalam Kristus Yesus yang mengandalkan kuasa-Nya dalam curahan Roh Kudus-Nya sebagai penopang kita yang saat ini berada dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita. Yakin saudara-saudara, setiap pergumulan kita hadapi, Tuhan tetap bersama dengan kita dalam Roh Kudus-Nya. Apapun yang kita gumuli, pasti Dia akan ada. Dan mari kita rasakan, kita pasti akan mengalami itu semua. Curahan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam perjuangan hidup ini, di mana terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan Roh Kudus yang memimpin gereja, artinya itu ada fungsinya yang harus kita wujudkan. Akan terlihat setiap kita yang mengandalkan kuasa Roh Kudus, akan terlihat pekerjaan dan karya kita di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan keluarga. Sesuatu yang bermakna. Artinya melalui kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain dalam mengasihi sesama kita melalui tindakan nyata kita yang berawal dari iman kita. Jadi iman itu harus dibuahi dengan perbuatan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita. Dan saya menggarisbawahi yang pertama, hiduplah dengan penuh dalam kasih Kristus. Jangan ada keraguan-raguan kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah yang saat ini ada di antara kita untuk memimpin dan menopang kita. Dan pada saat ini, hari ini, secara sinodal adalah pembukaan bulan Pelkes sinodal. Dan walaupun mungkin kendala-kendala COVID-19, tetapi inilah skedul kita sebagai GPIB bahwa memasuki bulan Juni adalah memasuki bulan Pelkes GPIB, di mana kita terus berkarya mewujudkan hidup kita sebagai orang yang diberkati Tuhan
di dalam menopang dan mengasihi orang lain di pos-pos Perkes dimanapun orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita bersama dukung itu sebagai tugas kita sebagai jemaat yang bekerja, yang berperkes, dan juga jemaat yang memberkati orang lain dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa sapaan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami umat-umat-Mu menaikkan pujian dan syukur kepadamu pada saat ini, karena atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada saat ini, khususnya dalam persekutuan jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menerima sapaan firman-Mu, dan biarlah lewat firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Kami diberikan semangat senantiasa untuk terus berpegang teguh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan melalui topangan urapan Roh Kudus yang memampukan kami memelihara hidup kami di dalam setiap perjuangan pergumulan yang telah Tuhan amanatkan kepada kami dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Kami mohon Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus tetap memberkati dan menopang kami di dalam tanggung jawab kami Tuhan, di tengah-tengah jemaat, juga dalam masyarakat, dimanapun kami berkarya, dan di dalam keluarga kami. Dan biarlah Tuhan, semuanya kami boleh melakukannya dengan bimbingan dan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, kami doakan kami sebagai persekutuan jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan, baik para presbiter, unit-unit misioner bersama dengan seluruh anggota jemaat di dalam setiap tanggung jawab kami. Apa yang sedang kami kerjakan, yang kami rencanakan, kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, apa yang sudah kami lalui, kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami, dan apa yang kami kerjakan sebagai karya kami dalam berpelayanan dan juga dalam persekutuan kesaksian, ini semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah semua Tuhan menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, dalam doa ini kami berdoa dan memohon penyertaan Tuhan untuk orang-orang yang sakit, mereka di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami senantiasa memohon kepada-Mu Tuhan, dalam uluran tangan kuasa-Mu, kiranya memberikan kekuatan kesembuhan bagi orang-orang yang merindukan kekuatan dan kesembuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah tabib di atas segala tabib yang memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Demikian juga Tuhan yang dalam keadaan duka cita, Tuhanlah sumber segala penghiburan sejati. Kiranya menguatkan mereka sekalian, mereka senantiasa percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Sang Kebangkitan kami kekal selama-lamanya. Kami doakan pemerintahan kami Bapa di dalam tanah air yang kami cintai ini, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, petunjuk yang arif bijaksana kepada pemerintahan kami untuk terus berjuang menata kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus dalam perjuangan COVID-19 yang saat ini masih membutuhkan tenaga, bahkan biaya dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang hadir dalam uluran tangan kuasa-Mu kepada pemerintah dan seluruh masyarakat, agar kami tetap tegak, teguh dan bersatu di dalam menghadapi COVID-19 dengan penuh semangat juang kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagi mereka juga yang Tuhan pakai tenaga dokter, bahkan semua tenaga medis yang terkait di rumah-rumah sakit Tuhan, peralatan-peralatan, obat-obat yang dipakai, Tuhan senantiasa menguatkan mereka.
Tuhan senantiasa memberikan hikmat, ketabahan, kesabaran kepada mereka, sehingga mereka sebagai ujung tombak untuk merawat mereka-mereka yang mengalami dampak COVID-19, dan semuanya Tuhan mereka boleh ada dan melakukan pelayanan dengan baik. Kami mohon, kami serahkan Tuhan memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia, baik itu perkawinan maupun kelahiran. Inilah semua yang kami syukur kepada Tuhan bahwa hidup yang ada adalah hidup dalam Tuhan, dan kami hidup dalam pemeliharaan-Mu. Dalam sukacita jemaat dalam ulang tahun ini, biarlah semua berkenan kepada Tuhan, dan kami mohon Tuhan tetap memberkati dan memelihara hidup kami yang bersyukur kepada-Mu Tuhan, sehingga dalam pergumulan kami tetap kami bergumul bersama dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, kami doakan setiap rencana jemaat Tuhan di masing-masing pergumulan kami, di mana Tuhan telah memberikan pekerjaan kepada kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan memberkati dan menopang kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami doakan juga Tuhan bagi banyak orang yang saat ini mengalami dampak PHK dari pekerjaan karena juga akibat COVID-19. Kami berdoa Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan memberikan pemenuhan dalam kebutuhan mereka secara jasmani bahkan rohani, dan mereka tetap memiliki keyakinan di bahwa dalam Tuhan kami pun tidak akan pernah terlantar dan dibiarkan, tetapi mereka juga akan memperoleh bagian-bagian berkat dari kasih sayang Tuhan dalam surga. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang senantiasa dengan penuh sukacita telah menyatakan persembahan-persembahan yang telah diatur melalui pelayanan gereja, baik itu kewajiban kami membawa persembahan persepuluhan, pengucapan syukur, dan persembahan-persembahan khusus lainnya. Inilah semua Tuhan, kami percaya bahwa kami orang-orang percaya tidak akan pernah ragu dan tidak pernah kekurangan, tapi Tuhan tetap melimpahkan berkat. Biarlah apa yang sudah kami nyatakan kepada Tuhan, kewajiban kami, pasti Tuhan akan memberkati. Dan yang belum, kami mohon Tuhan mengingatkan mereka untuk melakukan kewajiban, ketaatan dan kepatuhan kepada firman Tuhan sebagaimana diatur dalam pelayanan gereja, khususnya GPIB. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang walaupun sementara belajar online di rumah, tetapi kami berdoa Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka tetap dan terus belajar di rumah masing-masing, dan mereka juga dapat diperlengkapinya dengan baik. Juga para pengajar-pengajar yang ada, Tuhan memberikan kekuatan, membuka jalan bagi mereka untuk terus berupaya di dalam melakukan kesinambungan pelajaran dan juga dalam mengajar anak-anak secara online dan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami doakan orang-orang yang lanjut usia, Tuhan juga tolong dan berkati dalam kehidupan yang ada yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga doakan untuk setiap keluarga kami yang jauh, dimanapun saat ini berada, Tuhan satukan kami dalam pertolongan-Mu. Walaupun kami jauh, tetapi satu dalam kasih Kristus, dalam naungan-Mu setiap waktu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk rencana kami gereja-Mu, khususnya GPIB. Tuhan berkati kami, tingkat sinodal, musyawarah pelayanan jemaat dan pos-pos pelkes di seluruh wilayah pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan berkati dan tuntun kami Tuhan, agar kami terus berkarya dalam mengemban tugas panggilan-Mu kepada kami dalam berpelayanan, bersaksi, dan bersekutu. Terpujilah Allah yang hidup, kiranya Bapa Surgawi menyempurnakan doa syafaat yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dalam mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Dan pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari.
diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.